Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini gue mau sharing ke kalian tentang hal-hal apa yang akan kita lakukan ketika kita ingin berhutang ke bank. Kenapa gue sharing tentang hal ini? Karena ada beberapa DM ya, lumayan banyak yang menanyakan, Bang, saat ini gue sedang mempunyai usaha dan gue ingin sekali berhutang ke bank. Kira-kira menurut abang, hal apa yang harus gue lakukan? Guys, sharing gue ini adalah pengalaman pribadi gue dan apa yang gue lakukan, dan gue tidak keluar dari hal-hal yang gue tidak pernah lakukan. Dan mungkin nanti dalam penyampaian atau kata-kata yang ada di video ini kurang teratur ya teman-teman. Kenapa? Karena emang semua video gue itu tanpa editan. Jadi apa yang gue rasakan, apa yang gue alamin, biasanya gue langsung share ke teman-teman. Jadi teman-teman semua, ketika kita ingin berhutang ke bank, jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Sebelumnya gue mau tarik mundur. Sebenarnya, hutang ke bank itu ada dua model ya. Pertama adalah hutang konsumtif. Ini adalah hutang yang sifatnya hanya dipakai buat kebutuhan pribadi. Kemudian ada lagi namanya hutang produktif. Hutang produktif ini biasanya kita sebut dengan hutang yang digelontorkan bank untuk pengembangan usaha atau untuk penambahan modal. Kemudian pola berhutang di bank juga macam-macam produknya. Contoh, hutang produktif itu cara membayar bunganya itu bermacam-macam. Ada satu nih, kita hanya membayar bunganya saja. Kemudian yang kedua, kita membayar bunga plus pokok hutang. Nah, yang pertama tadi, membayar bunganya saja, secara nilai pastinya lebih kecil dibandingin yang kedua. Yang kedua itu kan bunga plus pokok hutang, otomatis kewajiban setiap bulannya agak sedikit lebih tinggi. Di sini gue mau bahas yang ketika kita ngutang ke bank, kita memakai model pinjaman rekening koran ya, atau pinjaman modal kerja PMK, yang kita hanya membayar bunganya saja. Ketika kita memakai produk ini, sebelum kita mengajukan hutang ke bank, ada 3 hal yang menurut gua harus dan sangat kita perhatikan. Yang pertama yaitu masalah suku bunga. Yang kedua, penempatan aset agunan yang akan kita agunkan ke bank. Dan yang ketiga adalah komitmen ketika kita berakad hutang ke bank. Nomor 3 ini adalah hal yang mungkin sering sekali dilupakan oleh orang yang berhutang ke bank. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Nah, kita masuk ke yang pertama. Yang pertama adalah suku bunga. Suku bunga ini penting teman-teman. Kenapa? Karena ini akan menjadi beban sang debitur, beban kita yang berhutang ke bank. Gua menyarankan jika kalian berhutang ke bank, kalian jangan pernah ambil hutang yang mempunyai kewajiban suku bunganya di atas 1% setiap bulannya. Biasanya bank itu akan kasih bunga selama setahun itu range-nya 10-12%. Sekarang kita ambil prorata ya. Anggaplah kita punya bank keluarkan bunga selama 1 tahun itu 12%. Otomatis kewajiban kita adalah membayar bunganya setiap bulan adalah 1%. Tapi ingat teman-teman, 1% itu tidak murni. Karena ketika kalian melakukan akad hutang di bank, ada kewajiban-kewajiban lain yang harus kalian bayar. Contoh, notaris, administrasi, provisi ya. Itu adalah overhead ya, biaya-biaya yang harus kita keluarkan ketika kita berhutang ke bank. Kemudian, ketika kita berhutang ke bank dengan kewajiban 1% setiap bulan, bagaimana kita mengelolanya? Gue mau kasih contoh ke teman-teman. Ketika teman-teman dapat hutangan 100 juta, otomatis teman-teman itu wajib menyisihkan setiap bulan itu adalah 1 juta. Di mana 1 juta itu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Karena itu bunga wajib yang harus kita bayar ke bank. Nah, hemat gua ketika kalian digelontorkan hutang ke bank, nilainya 100 juta, kalian punya kewajiban selama 30 hari harus mendapatkan untung 10% dari nilai 100 juta itu. Kenapa gua bilang begitu? Karena begini teman-teman. Contoh, uang yang diputar 100 juta itu harus menghasilkan 10%. 10%-nya itu adalah 10 juta. Sekarang kita akan breakdown. Pertama,
1%-nya itu adalah buat bayar bank, otomatis ya 1 juta. Kemudian kita punya sisa itu 9%. Nah, 9% itu nanti 7%-nya akan kita ambil buat operasional dan macam-macam. Ini kita bicara 10% ya selama 30 hari. Dan 2%-nya itu adalah nanti sebagai tabungan kita. Contoh kita bisa nabung 2%, 2 juta lah. Nah, 2 juta setiap bulannya, kalau dikali 12 adalah nilainya 24 juta. Berarti sepanjang 1 tahun itu kita punya penambahan modal 24 juta. Otomatis stok on hand kita atau uang yang kita gulirkan itu nilainya selama setahun itu 124 juta. Dengan asumsi bahwasanya selama 30 hari kita hanya bisa menghasilkan 10% dari uang 100 juta tersebut. Jadi di sini saya pikir teman-teman cukup jelas ya. Kemudian yang kedua adalah penempatan aset yang diagunkan. Nah, banyak orang berpikir, yang penting gua dapat hutang dari bank. Asetnya apa aja lah, BPKB mobil maupun BPKB motor. Di sini gua mau jelasin ke kalian, jangan sekali-sekali kalian itu mengagunkan aset yang dimana aset itu nilainya turun ya, depresiasinya tinggi. Harusnya kalian itu mengagunkan aset yang setidaknya aset itu tidak turun. Ya, lebih baiknya lagi aset itu tumbuh. Di sini gue mau ngasih contoh yang benar-benar gue alamin. Jadi, gue punya gudang. Gudang itu, gue cek pasaran, waktu itu adalah nilainya 1,5 miliar. Nah, kemudian gudang itu gue ajukan hutang ke bank. Nah, setelah gue ajukan, bank mencairkan hutang ke gue itu senilai 1 miliar. Otomatis, hitungan matematikanya, harta yang ada di gua itu cuma 500 juta karena 1 miliarnya sudah gua ambil ya untuk modal usaha. Kemudian setelah berjalan 2 tahun, gua coba cek pasar lagi. Ternyata nilai gudang gua itu naik, harganya di pasaran itu 2 miliar. Otomatis jika 2 miliar ini diambil 1 miliar, gua masih punya sisa 1 miliar lagi. Berbeda dengan 2 tahun sebelumnya, gua hanya punya sisa itu 500 juta. Kenapa gua menjadi sisanya 1 miliar? Karena aset yang gua agunkan itu tumbuh, teman-teman. Nah, otomatis ketika asetnya tumbuh, presentasi hutang gua di bank itu mengecil secara tidak langsung. Jadi, teman-teman, pemilihan aset yang diagunkan itu menurut gua sebaiknya aset yang nilainya tidak bakal turun. Bahkan kalau bisa growth ya, tumbuh setiap tahunnya. Mungkin pilihannya adalah sertifikat rumah atau ruko atau tanah. Itu lebih aman gitu. Kemudian yang ketiga ini tadi adalah komitmen akad kredit. Ini banyak sekali yang mungkin debitur orang-orang yang berhutang itu melanggar. Kenapa gua harus masukkan ini sebagai kategori yang fatal? Karena ketika kalian akad di bank, contoh kalian digelontorin uang 100 juta di bank. Akadnya 100 juta itu adalah untuk mengembangkan usaha. Ternyata 50 jutanya itu kalian buat liburan atau buat renovasi rumah. Otomatis di awal akad itu kalian sudah, kalau bahasa kasarnya, berkhianat dengan akad tersebut. Ini menurut gua hal yang tidak baik karena di awal kalian sudah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan akad di awal. Nah, pertanyaan terakhir, Bang, bagaimana ketika kita punya hutang tetapi usaha kita itu tidak sesuai ekspektasi kita? Pastinya semua pengusaha itu pasti terlintas pikiran demikian. Tapi teman-teman, jangan terlalu berburuk sangka. Gua mau kasih gambaran yang sederhana saja. Contoh uang 100 juta tadi, kalian buat untuk dagang bakso. Jadi menjadi 5 gerobak bakso. Atau menjadi 5 outlet dagang sayur-sayuran. Nah, andaikan seburuk-buruknya, usaha yang kalian jalankan tadi, 5 gerobak bakso atau 5 outlet sayur-mayur tadi tidak jalan, itu kan nggak langsung tiba-tiba bulan depan langsung drop. Nah, itu menurut gua pikiran yang terlalu berlebihan gitu loh. Kalaupun kita usahanya itu berjalan tidak sesuai, pasti dia butuh beberapa bulan untuk penurunan omset. Nah, jeda bulan itu sebenarnya kita masih bisa mencari momentum. Nah, teman-teman, ingat ya, dalam usaha itu juga sebenarnya kita itu mencari momentum. Kapan kita dapat momentum sehingga usaha kita itu menggeliat tumbuh tinggi. Momentum itu mungkin dari timing atau momentum dari produk.
ketika kita jual produk, ternyata produknya ini emang lagi hype. Kita dapat momentumnya. Jadi, grace period selama kita ngutang itu dan menjalankan usaha itu kan kita masih punya jeda beberapa waktu dan itu kita masih bisa struggle ya untuk meningkatkan tumbuh usaha kita. Jadi gua rasa teman-teman jangan terlalu overthinking dengan hal-hal itu. Ketika hal yang ketiga tadi kita jalankan, artinya 100% uang yang digelontorkan dari bank itu benar-benar kita masukkan ke modal usaha. Guys, ini adalah sekelumit ya tentang pengalaman yang pernah gua jalankan. Dan alhamdulillah, so far sampai hari ini, hutang gua di bank itu masih baik-baik saja. Dan jika kalian punya pengalaman tentang berhutang di bank atau cara pengelolaan hutang di bank, mungkin kalian bisa sharing di kolom komentar dan thank you. Wassalam.